Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pendengar, dimanapun Anda berada pada malam yang sunyi ini, tepat pukul jam 21 lewat ya, jam 9 lewat. Bincang-bincang kita ngobrol di sini sekitar iman Islam sambil santai, sambil ya makan Indomie ya, sambil makan Indomie tapi santai saja ya. Jadi kita ngobrol, bincang-bincang seputar iman Islam. Saudara-saudaraku, bahwa tujuan manusia diciptakan ini, Allah menciptakan manusia itu tidak lain tidak bukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, ada yang bertanya tentang apa itu ibadah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21 bisa dilihat. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Sebelum dengan ayat tersebut banyak pertanyaan, apakah yang disebut dengan ibadah itu? Kemudian macam-macam ibadah itu apa? Kemudian apa yang masuk ke dalam kategori ibadah itu? Apa hakikat daripada ibadah itu? Apakah ibadah itu mempunyai kedudukan yang istimewa di dunia maupun di akhirat? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini kadang menjadi sebuah pertanyaan di dalam hati kita. Nah, pada kesempatan ini pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa juga dibahas, tetapi nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa didiskusikan lebih lanjut. Apa sih ibadah? Nah, ibadah ini adalah sebuah kata yang menyeluruh, meliputi semua aktivitas apa saja yang dilakukan oleh manusia, yang itu aktivitas tersebut mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah disebut dengan ibadah. Jadi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pengabdian yang bersifat ritual seperti melaksanakan sholat, zakat, puasa dan sebagainya, tapi juga pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya itu ya. Bisa juga dengan pengabdian-pengabdian yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya saja menunaikan amanat itu juga ibadah. Kita diberikan amanat, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kita silaturahim, kemudian lemah lembut terhadap sesama manusia, berbuat baik kepada saudara-saudara, anak yatim, ya, menyantuni orang-orang miskin, ya kan, berbuat baik kepada hamba sahaya, binatang ternak kita sayangi, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, bahkan membuang membuang sampah atau membuang duri dari jalan, itu juga termasuk ibadah, karena akan menyelamatkan manusia dari musibah tertusuk duri misalnya. Itu juga merupakan suatu ibadah yang bernilai,
yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mencintai Allah dan Rasulnya dalam batin kita. Jadi rasa cinta, rasa mahabbah kepada Allah dan Rasulnya itu juga termasuk ibadah. Termasuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut itu bukan berarti kita menakuti bahwa Allah itu seram dan sebagainya, bukan. Tapi kita takut terhadap perbuatan kita sendiri yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memancing kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ibadah itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ibadah, ya, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi inilah suatu keputusan yang tepat ketika kita memahami esensi daripada ibadah itu, ya. Kemudian tawakal, sabar, ikhlas, kemudian qanaah dan lain sebagainya, itu juga termasuk ibadah-ibabadah batiniyah yang kadang kita mengabaikan dari esensi ibadah-ibadah batiniyah ini. Padahal sangat bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu berzikir, membaca Al-Qur'an, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan bernilai ibadah. Dan pada gilirannya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi kita, mencintai kita, menyayangi kita, maka apapun yang kita minta, kita butuhkan, maka itu akan Allah kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu kita mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat qauliyah yang berada dalam Al-Qur'an itu, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah esensi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ibadah itu bukan sesuatu yang ditentukan saja, itu atau yang disebut dengan ibadah mahdhah, yang syarat rukunnya sudah ditentukan, tata caranya sudah ditentukan. Tapi juga di lain itu ada semua aktivitas yang tidak mengandung dosa, dan semua aktivitas yang mengandung keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bernilai ibadah. Termasuk kita bekerja, menyapu di rumah, olahraga dan lain sebagainya. Ketika kita diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga akan memberikan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja obrolan singkat dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi pendengar pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan selalu berusaha meningkatkan ibadah kita, baik itu ibadah batiniyah dan ibadah jasmaniyah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum